kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 365-Pitsus-2023 PN IDM di Pengadilan Negeri Indramayu perihal nota keberatan atau eksepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenankan kami, penasihat hukum Abdul Salam Panji Gumilang, membacakan nota keberatan. Berikut uraian selengkapnya dari nota keberatan kami. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama, izinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Karena atas kuasanya kita semua ini diberikan kesehatan, kesempatan menghadiri jalannya persidangan pada hari ini. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan demi dan untuk kepentingan hukum klien kami. Kami percaya Majelis Hakim yang mendengarkan dan memeriksa dengan seksama serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan ini secara sungguh-sungguh sebelum memutuskan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan aku, ruang lingkup keberatan terdakwa atau penasihat hukum itu ada 3 hal yang bersifat alternatif, yaitu A. Pengadilan tidak berwenang mengadili, B. Dakwaan tidak dapat diterima, dan C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Di antara maksud dan tujuan diadakannya ketentuan tersebut ialah untuk melindungi hak asasi manusia agar seseorang tidak secara serta-merta diajukan ke pengadilan atas dasar dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, ataupun atas dasar dakwaan yang sebenarnya perkara sudah harus dihentikan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Sebab dengan tetap diajukannya perkara ke persidangan akan ada pengekangan terhadap hak-hak asasi klien kami, terutama karena terdakwa bisa dilakukan tindakan upaya paksa seperti penahanan. Padahal perkara tersebut sudah sangat jelas tidak memenuhi syarat untuk dapat diajukan ke persidangan. Oleh karena itu, melalui lembaga keberatan inilah Majelis Hakim yang arif dan bijaksana dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap harkat martabat dan hak asasi manusia klien kami. Nota keberatan ini juga kami ajukan dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsip yang perlu disampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran dan keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Government of Civil and Political Rights. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Nota keberatan ini kami buat sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kepada penuntut umum yang sedang melaksanakan tugas fungsi dan pekerjaannya, serta juga mengajukan eksepsi ini pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan penuntut umum ataupun menyangka secara a priori dari materi ataupun
demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita elu-elukan bersama dan kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni fiat justitia aut coelum. Selain itu, pengajuan eksepsi ini juga bukan untuk memperlambat jalannya persidangan, tetapi sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan secara panjang lebar dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut dengan arif dan bijaksana, serta membuat keputusan berdasarkan hati nurani, nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta nilai-nilai kemanusiaan, bukan semata-mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis yang sempit. Kami juga berharap saudara penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan menggunakan hati nuraninya, serta harus mengetahui dan memahami benar kronologis peristiwa yang terjadi, fakta bagi dakwaan, apakah sudah berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap persidangan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materi bukan merupakan tindak pidana. Sebab salah satu fungsi penuntut umum adalah melindungi hak asasi warga negara. Jangan sampai yang tidak bersalah diajukan ke persidangan dan dituntut atas dasar balas dendam. Hal seperti ini selaras dengan pendapat Douglas 1977 dan Fisher 1989 sebagaimana dikemukakan oleh mantan jaksa Andi Hamzah dan R.M. Surahman dalam karyanya Jaksa di Berbagai Negara tahun 1996 halaman 11 dan 12 yang menyatakan bahwa banyak negara jaksa mempunyai peran ganda, yaitu sebagai administrator, pengatur, dan hakim semu. Sebagai administrator, jaksa menjalankan fungsi penuntut umum yang akan menuntut perkara ke pengadilan sebanyak-banyaknya untuk menghindari terjadinya keterlambatan dan tunggakan perkara. Sementara sebagai hakim semu, jaksa menjalankan fungsi menteri kehakiman yang harus melindungi mereka yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak klien kami, dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam. Untuk itu, jaksa diberi kewenangan menghentikan perkara bila perkara tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk diajukan ke pengadilan. Jangan sampai seseorang yang seharusnya tidak bisa dilakukan penuntutan tetap diajukan ke pengadilan karena faktor-faktor lain. Sebab walaupun nantinya majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan atau tuntutan tidak dapat diterima, namun tetap saja berharap yang bersangkutan bisa dilakukan upaya paksa, yang hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak martabat dan hak-hak klien kami selaku orang yang tidak bersalah. Kami juga berharap penuntut umum tidak menanggapi nota keberatan ini dengan jawaban klise atau jawaban standar dengan mengatakan bahwa nota keberatan ini sudah di luar materi eksepsi yang dibenarkan oleh pasal 156 ayat 1 KUHP atau sudah memasuki pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi. Bukankah hal-hal yang diurai oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya memang perbuatan yang diduga dilakukan oleh klien kami merupakan hal-hal yang sudah menyangkut materi pokok perkara. Hal tersebut telah mengakibatkan pendulum keadilan menjadi tidak seimbang. Apalagi kalau kemudian surat dakwaan itu didasarkan pada asumsi-asumsi tafsir sepihak. Hal ini akan mengakibatkan kebenaran yang objektif sebagai tujuan dari hukum acara pidana tidak akan dapat diwujudkan.
Selain itu, dakwaan yang disusun berdasarkan asumsi dan tafsir sepihak menunjukkan adanya subjektivitas sehingga bertentangan dengan salah satu asas penegak hukum, yaitu asas ketidakberpihakan. Dakwaan yang seperti ini juga tidak sesuai dengan fungsi penuntut umum yang harus melindungi orang-orang yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak klien kami, dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam. 2 Romawi, pokok keberatan. Majelis hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ruang lingkup keberatan atas surat dakwaan itu menurut pasal 156 ayat 1 KUHP ada 3 hal. Namun dalam nota keberatan ini kami hanya mengacu pada 2 hal, yaitu dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan. 1. Dakwaan tidak dapat diterima. Suatu dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima ialah apabila perkara didakwakan itu tidak memenuhi syarat formil dan material untuk dibawa ke persidangan. Tidak terpenuhinya syarat formil dikarenakan proses penyidikan dan atau penuntutan dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum acara, atau cacat hukum, atau tidak sah. Sementara tidak terpenuhinya syarat material ialah karena secara substansi perkara itu memang tidak layak diajukan ke persidangan dan seharusnya harus dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, baik karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana daluarsa, nebis in idem, delik aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya sudah dicabut, maupun karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Adapun alasan kami selaku penasihat hukum menyatakan dakwaan tidak dapat diterima ialah sebagai berikut. A. Perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. 1. Perkataan klien kami bukan kebohongan. Penuntut umum menyusun dakwaannya dalam bentuk kombinasi yang berbasis dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama disusun secara subsidiaritas, yang pada pokoknya mendakwa klien kami atas perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong primer, patut menyangka berita atau pemberitahuan itu bohong subsidiar, dan kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan, atau kabar yang tidak lengkap lebih subsidiar. Namun dalam uraiannya penuntut umum berdasarkan tuduhan bohong hanya pada asumsinya saja sendiri atas asumsi pihak lain yang pandangannya berbeda dengan pendapat klien kami. Padahal pendapat pihak-pihak lain tersebut belum tentu lebih benar dibanding pendapat klien kami. Selain itu, pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak juga tidak bisa dikategorikan sebagai berita atau pemberitahuan bohong, atau yang patut diduga bohong, atau kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan, atau kabar yang tidak lengkap. Dalam kesempatan ini, kami akan menunjukkan ketidakbenaran dan kekeliruan tuduhan penuntut umum dikarenakan atas dasarnya pada asumsi dan tafsir sepihak saja. Namun mengingat keterbatasan waktu dan untuk efisiensi, kami hanya mengemukakan beberapa perkataan saja. Sebagai contoh, beberapa perkataan tersebut ialah sebagai berikut. A. Pengumpulan dana melalui kekensen. Penuntut umum sebenarnya mengakui kalau berita atau pemberitahuan yang didakwakannya bohong tersebut bukanlah pemberitahuan bohong. Hal ini bisa dilihat dari uraian penuntut umum terkait dengan ucapan klien kami. Saya meneliti Vatikan. Mengapa Vatikan begitu hebat?
ternyata sumbangan kepatikan itu tidak melalui kekencreng keliling, yang nanti di ujung sana kekencrengnya 3 tinggal 1, yang 2 entah kemana, yang 1 pun itu hitungnya rame-rame. Ada yang seperti ditutupi jerami, ada yang seperti padi ditutupi jerami. Tadi hilang 7 karung bukan peradaban. Halaman 3, 17 dan 32. Dalam uraian yang penuntut umum justru mengakui kebenaran perkataan klien kami, sebagaimana terlihat dari uraian berikut ini. Perkataan klien kami tersebut, perkataan terdakwa tersebut adalah pemberitahuan bohong, karena jelas-jelas salah, karena telah merendahkan umat Islam, yang mana terdakwa tidak bisa membedakan antara ajaran doktrin agama dan realitas pengamalan umat, bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai yang luhur, sementara realitas umat dalam beberapa hal belum mampu merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan nyata, seperti dalam tata kelola masjid, manajemen masjid. Dari sini tidak bisa disimpulkan bahwa ajaran Islamnya yang salah, termasuk ajaran yang terkait dengan manajemen masjid, fiqh al-masajid. Lebih dari itu, sebagai orang Islam, kita diperintahkan untuk bangga dengan agama kita dan simbol-simbolnya seperti masjid. Ishhadu bi annal muslimun. Bila dalam tata kelolanya masih mendapat kekurangan atau kesalahan, harus segera diperbaiki. Kita tidak boleh, dan seterusnya. Halaman 4, 19, 33 dan 34. Berdasarkan frase di atas, jelas penuntut umum mengakui realitas umat sebagaimana yang dikemukakan oleh klien kami. Bahkan klien kami dituduh oleh penuntut umum tidak bisa membedakan antara ajaran doktrin agama dan realitas pengamalan umat. Padahal tidak ada satupun perkataan klien kami yang menganggap realitas yang terjadi pada umat sebagai ajaran agama. Disinilah penuntut umum keliru dalam menyusun surat dakwaan, karena mendasarkan dakwaannya pada asumsi-asumsinya sendiri atau asumsi pihak lain yang diambil alih sepenuhnya oleh penuntut umum tanpa melakukan tabayun untuk klarifikasi kepada klien kami. Selain dalam frase di atas, pengakuan penuntut umum atas kebenaran perkataan klien kami juga terdapat dalam uraian berikut ini. Perkataan terdakwa tersebut adalah pemberitahuan bohong, karena di banyak masjid atau malahan di rata-rata masjid, jamaahnya memasukkan dalam nominal tertentu yang lazim diistilahkan dengan kotak amal. Itu merupakan hal lain yang murni tradisi yang sangat bisa berubah atau bahkan diubah di masa-masa yang akan datang ke depan, manakala dikehendaki dan dianggap ada cara lain yang lebih baik. Yang jelas, kebersamaan mengisi kotak amal atau yang sejenisnya itu sejumlah atau kebanyakan masjid atau musola di Indonesia masih oleh kebanyakan masyarakat muslim sendiri masih dianggap sebagai cara-cara yang tidak melanggar syariat. Halaman 6, 20 dan 35. Jadi apa yang dikemukakan klien kami diakui kebenarannya oleh penuntut umum. Karena itu memang tradisi dan bisa diubah pada masa yang akan datang bila ada cara yang lebih baik lagi. Disinilah sebenarnya titik poin dari apa yang disampaikan klien kami, yaitu ingin mengajak umat Islam, khususnya komunitas Az-Zaitun, untuk bisa mengelola masjid secara lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari kalimat akhir dari perkataan klien kami, yakni saya punya pemikiran
harus dirombak, harus mempunyai lembaga yang nanti seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, untuk itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan, artinya dari masjid. Jadi kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung, kesejahteraan trek masjid. Jadi ada tanda penerusnya, artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid. Halaman 3, 17 dan 32. B. Tanah suci. Kekeliruan juga dilakukan penuntut umum ketika menjelaskan pemberitahuan bohong terkait ucapan klien kami. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Menurut penuntut umum, perkataan tersebut adalah pemberitahuan bohong karena memiliki anggapan bahwa haji cukup dilaksanakan di Indonesia saja dengan alasan Indonesia tanah suci, dengan alasan juga suci, padahal dalilnya berasal dari ucapannya sendiri bahwa Indonesia adalah tanah yang suci. Ini adalah kesimpulan sepihak dari penuntut umum karena tergiring oleh opini yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal klien kami tidak pernah mengucapkan bahwa ibadah haji dilakukan di Indonesia. Justru klien kami ingin mengubah mindset umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan cita-cita dapat meninggal di tanah suci. Ibadah haji harus diniatkan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikemukakan penuntut umum merupakan tafsir sepihak, keliru, dan justru mengandung pemberitahuan bohong karena menganggap Indonesia tanah yang suci, dalilnya berasal dari ucapan klien kami sendiri. Padahal pernyataan itu dikemukakan oleh salah satu bapak pendiri bangsa, yakni W.R. Supratman. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari Rik Anthem atau lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang liriknya selengkapnya dapat dilihat pada gambar ini. Berdasarkan lirik lagu di atas, pernyataan Indonesia tanah yang suci ada pada stansa 3 dan itu bukanlah karangan klien kami, apalagi sebagai suatu kebohongan. Perkataan klien kami tersebut justru dimaksudkan untuk menumbuhkan kecintaan dan jiwa nasionalisme warga negara Indonesia. Dan inilah yang ditanamkan klien kami kepada santri dan komunitas Az-Zaitun dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa secara utuh setiap hari. Dan ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu di Mahat Az-Zaitun, sangat disayangkan kalau ada aparatur negara, apalagi aparatur penegak hukum, tidak memahami lirik dan makna yang terkandung dalam anthem atau lagu kebangsaannya. Apalagi kalau kemudian dianggap lirik yang ada dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut sebagian suatu kebohongan atau pemberitahuan bohong. Selain itu, menyebut Makkah tanah suci sebenarnya adalah perkataan penterjemah sebagai terjemahan dari tanah haram. Padahal yang dimaksud klien kami dengan tanah suci bukanlah terjemahan dari tanah haram. Bahkan bisa jadi terjemahan tanah haram menjadi tanah suci adalah keliru atau kurang tepat. Sebagaimana kurang tempatnya terjemahan kata Allah dalam surat Al-Alaq menjadi segumpal darah. Hal yang seperti ini dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Baharudin Mursalin atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha.
ketika diprotes oleh beberapa dokter karena menurut keilmuan mereka manusia itu tidak diciptakan dari segumpal darah. Menjawab protes tersebut, Gus Bah menyatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyatakan manusia diciptakan dari segumpal darah. Yang menyatakan manusia diciptakan dari segumpal darah adalah penterjemah atau mufasir, dan terjemahan itu bisa jadi keliru. Namun hal itu bukan berarti Al-Quran yang keliru. Penjelasan selengkapnya mengenai hal di atas dapat dilihat dalam link.